Halo sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu kembali mengudara. Senang sekali saya Mas Fitria dapat menyapa sahabat Bawaslu kembali di acara podcast Bawaslu. Tentunya masih dengan doa yang sama, semoga sahabat Bawaslu selalu sehat dan juga bahagia. Nah sahabat Bawaslu ingat gak ya kalau di tanggal 21 Mei 2024 kemarin, Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Bapak Ihsan Fuadi melantik 1.880 P3 Bawaslu. Nah luar biasa sekali kan, banyak sekali. Nah tentunya sahabat Bawaslu penasaran kan, apa sih P3K Bawaslu itu? Kira-kira enak gak ya jadi P3K Bawaslu? Untuk itu langsung aja nih kita undang tamu spesial kita di podcast Bawaslu, perwakilan dari P3K terlantik kemarin. Nah telah hadir nih bersama saya pada podcast hari ini ada Rain dan juga Noviar. Selamat pagi Rain dan juga Noviar. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Nervous gak? Nervous. Sangat. Nah sahabat Bawaslu sekalian, Rain dan juga Noviar ini adalah P3K terlantik kemarin. Tak kenal maka tak sayang, untuk itu kita kenalan dulu aja nih karena di sini ada perempuan terkenal dengan ladies first gitu ya. Kita langsung aja nih, ada Rain di sini. Boleh kenal dulu Rain sama sahabat Bawaslu yang ada di channel Bawaslu. Halo sahabat Bawaslu, aku Rain, Gloria Manurung. Saya pada saat P3K kemarin mendaftar sebagai analis Pranata Humas dan sekarang ditempatkan di Sekretaris Jenderal. Luar biasa. Ya. Nah itu kan tadi ada Rain ya, sekarang kita ke Noviar. Boleh Noviar kamu sapa-sapa dulu nih sahabat Bawaslu, perkenalan nama dan juga formasi saat mendaftar P3K kemarin. Oke, nama saya Noviar. Formasi saya Pranata Komputer. Saya ditempatkan di Biro Humas dan di Sekjen Bawaslu RI. Oke, nah tadi udah ada Pranata Humas, juga ada Pranata Komputer. Nah tentunya kita pengen gali lebih dalam, kan pasti penasaran nih sahabat Bawaslu, khususnya yang tahun depan mungkin mau melamar juga nih P3K di Bawaslu ya kan. Nah sebelum kita jauh bercerita panjang gitu, aku tuh penasaran banget nih sebenarnya. Apa sih motivasi utama kalian mendaftar di Bawaslu dari sekian banyak kementerian lembaga kan yang kemarin buka P3K, kok Bawaslu gitu? Kira-kira siapa dulu ya? Boleh deh Noviar dulu yang jawab. Oke, kalau dari saya selain melanjutkan karir ya di Bawaslu yang udah 6 tahun, tadinya saya di Bawaslu Kota Magelang udah 6 tahun, kemudian selain itu juga klise ya, masalah alasan klise berpartisipasi dalam pemilu aja sih. Oh gitu. Oh berarti udah 6 tahun ya sebelum akhirnya menjadi P3K, 6 tahun di Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang ya. Oke. Nah kira-kira aku pengen tahu juga nih, ini pertama kali daftar P3K atau sebelumnya pernah daftar PNS juga di Bawaslu atau kemarin itu yang pertama kali mendaftar? Jadi sebelumnya pernah daftar PNS, cuma berkali-kali nggak lolos. Kemudian daftar P3K juga di Bawaslu tahun kemarin 2022 ya. Iya. Tidak lolos juga, kemudian saya nyoba lagi belajar. Alhamdulillah yang kali ini lolos. Luar biasa, berarti memang tidak ada usaha yang sia-sia gitu ya. Sudah 3 kali berarti ya? Iya, 3 kali. Luar biasa. Saya juga kemarin tuh 3 kali perjuangan juga ya. Berarti emang cinta banget gak sih sama Bawaslu? Karena ketiganya Bawaslu kan, daftar di Bawaslu. Iya, bisa dibilang cinta sih. Luar biasa. Nah, kalau tadi kan itu kan Noviar nih. Aku penasaran juga dong sama Ren. Kalau kamu sendiri gimana nih Ren? Motivasi utama kenapa sih daftarnya di Bawaslu gitu? Iya, jadi yuk sebenarnya kan aku udah 5 tahun di Bawaslu, tapi sebagai honorer. Nah, sepertinya supaya merasa aman aja gitu, nggak usah nyari-nyari kemana-mana lagi. Dan memang sudah terbiasa juga dengan kerja-kerja di Bawaslu. Jadi saya daftar. Oke. Berarti istilahnya kan karena udah 5 tahun kan kita paham lah ya kalau siklus kerja di Bawaslu tuh nggak kenal yang namanya tanggal merah. Pokoknya semua tanggal merah tuh masuk gitu kan. Dan itu nggak ngebuat kamu takut atau kayaknya nggak Bawaslu deh. Nggak ya, justru makin kuat tekadnya. Kayaknya karena terbiasa kali ya. Kayak terbiasa terus udah nyaman, jadi apa salahnya gitu untuk mendaftar jadi P3K, dan juga maksudnya feel safe aja, merasa aman jadi P3K, jadi ASN.
jadinya lebih aman juga untuk aman dan nyaman untuk bekerjanya gitu. Intinya masuk zona nyaman kan. Iya. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal zona nyaman nih. Aku penasaran kan kalau Noviar ini kan sebelumnya 6 tahun di Kota Magelang. Nah P3K ini penempatan di Sekretariat Jenderal Bawaslu. Nah boleh dong diceritakan Noviar sendiri tuh mengalami yang namanya shock culture gitu nggak sih waktu tahu penempatannya di sini? Banget ya. Selain bahasa, makanan ya. Saya lihat kemarin pada makan mie ayam itu pagi-pagi. Jadi di sana tuh makan mie ayam tuh siang ya. Sarapannya di sini mie ayam ya. Iya. Sarapan mie ayam, terus bubur ayam malam-malam kan di sana nggak biasa kan ya. Iya benar. Selain itu kepadatan transportasi di daerah itu kan lenggang ya. Kalau di sini setengah jam dikatain deket, padahal saya di sana setengah jam udah sampai tengah beda kota lagi gitu lah. Iya. Oh berarti Intinya mungkin kayak lebih gitu. shock gitu ya pas tahu culture di DKI Jakarta. Apalagi kalau misalnya pagi macetnya luar biasa ya. Sangat luar biasa. Nah, Noviar sendiri itu di sini itu nyari tempat tinggalnya susah nggak waktu tahu penempatan di sini? Kebetulan ada saudara di sini, jadi saya juga persiapan juga sebenarnya daftar juga nanti numpang di tempat siapa atau ngekos atau gimana udah riset dulu sih sebelumnya. Oh gitu. Nah, kurang lebih ini udah berapa? Udah hampir mau sebulan lah ya. Iya. Nyaman nggak nih kira-kira di Jakarta? Masih agak-agak bingung sih terkait dengan pekerjaan. Kalau transportasi udah lumayan lah ya. Pekerjaan terus dari senior-senior, Mbak Ren dan mungkin masih bingung gitulah. Tapi adaptasi harus cepet kalau di sini. Iya benar. Boleh nanti kita naik LRT gitu ya? Boleh. Kita cobain transportasi. MRT dong, jauh banget. MRT semuanya kita coba. Oke, Iya, nanti kan itu Noviar ya. Nah Iya. kalau Ren sendiri gimana sih? Kan tapi nggak usah kaget lagi ya, kan sebelumnya 5 tahun juga udah di sini. Tapi ya itu tadi berarti nggak kapok ya, udah 5 tahun. Bahkan jam kerjanya juga di atas jam pada umumnya gitu ya, itu nggak ngebuat kamu kapok ya? Enggak sih yuk, Dan justru sebenarnya seneng ya kamu? senang karena juga lingkungan kerja dan teman-temannya bahkan pimpinannya juga apa ya, membaur gitu sama staff-staffnya. Jadi kita nggak ada perasaan yang apa ya, maksudnya terbebani gitu dalam bekerja. Jadi asik banget kok di Bawaslu RI itu. Berarti memang lingkungan kerjanya support juga Iya. ya, nggak yang toksik yang akhirnya ngebuat kita kayak gitu lah ya. Enggak. Oke, nah tentunya sahabat Bawaslu penasaran nih persiapan apa aja sih yang sudah kalian lalui gitu kan. Kalau tadi Noviar cerita di awal dia udah ikut tes sampai 3 kali, akhirnya yang ketiga ini keterima. Nah, apa aja sih persiapan yang udah dilakuin? Mungkin dari Ren dulu deh ceritain. Kalau persiapan sebenarnya selain naif sih kalau aku bilang belajar, karena kalau misalnya di Bawaslu RI itu apalagi di sub bagian saya itu non-stop gitu untuk kawal pimpinan, liputan. Itu tuh kemarin tuh ketika mau daftar itu persiapannya sebenarnya agak kurang. Oh gitu. Belajar itu kurang. Jadi Karena udah disibukkan dengan rutinitas, aktivitas itu lagi padat-padatnya karena kan memang lagi zamannya pemilu ya, kan, kemarin. Betul, dan betul. pimpinan lagi hektik banget kemana-mana, jadi kita juga humas harus kawal. Tapi untuk persiapannya tuh kemarin memang ada temen yang share YouTube gitu, salah satu YouTube channel, tapi nggak boleh di tweet gitu ya, nggak boleh ya. Oke. Ya pokoknya ada salah satu YouTube channel, jadinya aku belajar dari situ. Oh gitu. Jadi sebelum tidur kayak dengerin itu mungkin di bawah sadar gitu. Kayaknya emang udah cerdas banget gak sih, tanpa persiapan yang matang udah lolos gitu. Enggak, Karena berbekal enggak ada. pengalaman juga kurang lebih 5 tahun lah ya. Iya, dan sebenarnya yang agak kaget karena di Pranata Humas itu kan bahasannya teori-teori komunikasi. Sebenarnya udah lupa karena kan udah lama banget ya nggak belajar gitu. Tapi puji Tuhannya lewat kayak nonton YouTube dan juga diulang-ulang lagi gitu. Ya sempet belajar juga lah sedikit-sedikit. Sempet yang namanya beli buku Enggak. tes CPNS gitu Enggak, atau try nggak ada waktu, nggak ada waktu banget. Oke. Bener-bener yang kayak cuman YouTube channel. Ini bukan soal hebat atau enggak sih, tapi lebih ke kita memanfaatkan waktu sedikit mungkin untuk ya memaksimalkan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi
pada saat saya ngerjain juga ya saya nginget-nginget apa yang saya tonton gitu. Karena saya anaknya audiovisual banget yuk. Kalau belajar nggak bisa tuh yang kayak buku gitu, nggak bisa. Oke. Iya. Tentunya pasti juga dapat support ya dari keluarga, orang terdekat pastinya. Betul, Oke. betul. Nah, kalau tadi itu kan pengalaman persiapan dari Reni. Kalau Noviar sendiri persiapannya apa? Apakah kursus, try out yang kayak gitu-gitu yang kayak orang-orang sekarang kalau mau ada tes kan betul. pasti ini ya ikut kursus, bimbel segala macam, gimana tuh? Kalau saya sebenarnya hampir sama, cuma kalau saya kan udah 3 kali ini ikut, jadi berdasarkan pengalaman pola soalnya itu udah Sama ya. sama lah ya. Walaupun itu mungkin yang dikatakan Mbak Ren awal-awal pelajaran yang dulu di kuliah, tapi berdasarkan pengalaman terus 3 kali nyoba, saya kira udah cukup. Ya istilahnya sudah hafal. Nah, begitu. Soalnya. Soalnya udah apa gitu. Mantap. Berarti nggak ada apa namanya tips atau trik khusus lah ya waktu persiapan kemarin? Mencobalah 3 kali kalau gitu. Nah, 3 kali dulu. 3 kali dulu ya? 3 kali dulu. Hat trick ya. Sebenarnya tips ada ya belajar, cuma belajarnya harus spesifik. Belajarnya nggak terus general belajar apa, tapi belajar soal, FR di YouTube kan sekarang udah banyak tuh. Betul. Nah, itu memudahkan sih sebenarnya. Tadi kan Noviar itu pranata komputer, berarti Betul. pertanyaan kemarin P3K itu terkait Dengan teknis benar-benar pelajaran awal kuliah gitu kalau boleh tapi saya. harus ini ya, harus benar-benar diingat-ingat lagi waktu kemarin. Betul. Sebenarnya nggak ingat-ingatin aja. Nah, Itu dia. sahabat Bawaslu, tadi kan kita udah dengar bersama nih kalau cerita dari Ren dan juga Noviar ya. Nah, sekarang ini kan Ren dan juga Noviar penempatannya di Subbagian publikasi dan pemberitaan. publikasi pemberitaan. Noviar juga ya, Iya, publikasi pemberitaan. Boleh dong di-spill ke sahabat Bawaslu, di publikasi pemberitaan itu kerjaannya ngapain aja sih? Kali nanti ada yang mau daftar terus tertarik, wah mau nih join jadi bagian dari publikasi pemberitaan. Pasti mau sih. Boleh. Pasti mau karena kalau di subbagian kita itu, kita kan memang ada di bawah Humas ya, Biro Hukum dan Humas, tapi kita ada di subbagian publikasi pemberitaan yang sebenarnya kerjanya itu kayak sambil main. Oke. Di sisi lain kayak kita jalan-jalan juga, mengawal pimpinan dan juga foto tetap, foto pakai kamera profesional dan juga nulis berita yang akan nanti ditaruh di website. Dan juga ada teman-teman di publikasi pemberitaan yang bergeraknya di medsos juga. Jadi kalau publikasi pemberitaan ini udah khususnya kita yang mempublish apa yang ada di internal ke publik. Oke, Jadi berarti supaya kurang lebih memberitakan kerja-kerja pimpinan kita ya, Iya, kerja-kerja Bawaslu Bawaslu. secara kelembagaan kepada Betul. masyarakat. Tapi bonusnya itu kita bisa sambil juga keliling Indonesia gitu. Jadi ini juga bisa jadi daya tarik buat teman-teman yang mau daftar. Oke, boleh dicoba nih sahabat Bawaslu yang mau daftar, silahkan ya, nanti kalau buka jangan lupa daftar. Nah, tadi kan ini cerita dari Ren ya, dari Noviar sendiri aku penasaran dong, sebelumnya waktu di Kota Magelang di penempatannya di Jadi kalau saya di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Mas. Beda banget ya. berat coba Beda. Nah, itu. dijelasin dulu tuh waktu jadi di Kota Magelang itu apa tupoksi kerjanya, ngapain aja tuh? Foksi kerja saya menerima laporan, terus membuat kajian ya, Iya. terus meneruskan ke KSN gitu-gitu. Sebenarnya ya lebih ke teknis penanganan pelanggaran ya dari pemilunya sendiri. Jadi laporannya nanti dalam bentuk bahasa komputer dong. Nah, benar. itu juga sih bisa. Nggak, tapi agak jauh ya dari maksudnya backgroundnya apa waktu pendidikannya? Saya sarjana komputer sih. Ya, sarjana komputer, tapi waktu di Kota Magelang ini ya, jadi staf Iya. penanganan pelanggaran, wah luar biasa. Apal Perbawaslu segala macam PKPU juga ya. Ya dipaksa belajar sih sebenarnya, karena kalau di daerah kan stafnya dikit kan ya. Jadi satu kebayang, staf bisa megang 3 divisi atau Luar berapa. biasa, hektik banget berarti kemarinnya pemilu kemarin. Aduh banget, parah. Oh, tapi mungkin justru karena kehektikan itu waktu tes kemarin jadi lancar aja gitu ya? Ya nggak sih? Iya, bisa bisa dibilang gitulah. Oke. Boleh. Nah, itu kan tadi sebelumnya kan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Nah, pas udah
penempatan di sini ditempatkan menjadi di publikasi pemberitaan gimana? Jauh nggak atau? Enggak sih, saya pernah di Humas juga 1 tahun sebelum ada staf yang baru dulu. Iya. Jadi udah Jadi ada udah background. dapat bintek dari RI juga sih sebelumnya. Mantap. Keren nggak sih waktu itu BMTek? Enggak. Oke, berarti nggak kaget lah ya dari penanganan pelanggaran yang berat banget kesannya gitu. Tapi kayak Enggak sih. publikasi pemberitaan juga berat ya kan harus. Berat karena kamera berat. Iya. Ya by the way kayak misalnya di bagian saya saya doang nih yang megang kamera gitu maksudnya. Yang lain kan maksudnya saya perempuan yang megang Iya. kamera dan itu bener-bener berat sih. Berat banget sahabat Bawaslu. Karena kalau misalnya kita ikut pimpinan tuh bawahnya tuh standby lah ya. ke seluruh yang mereka datangi gitu. Jadi kita tetap megang. Kalau nggak percaya kita boleh pegang. Emang berat banget. Jadi capek tapi yang menyenangkan itu ya rekan kerjanya gitu. Karena kalau humas itu kan bekerjanya sama protokol, sama media. Jadi menyenangkan. Luar biasa. Berarti memang apa ya, supporting di lingkungan kerja itu sangat mempengaruhi ini ya semangat kita bekerja juga. Oke. Nah, sepanjang 6 tahun ya kurang lebih di Bawaslu, kalau Ren 5 tahun, boleh dong diceritakan suka dukanya kerja di Bawaslu. Mungkin dari sukanya dulu deh buat ini menarik minat yang ingin daftar juga gitu di Bawaslu, dari Noviar dulu boleh. Sukanya sih kalau di tempat saya dulu ya kekeluargaan gitulah ya. Sepakat. Jadi pertemanannya dengan atasan juga deket gitu. Jadi merasa nyaman aja lah di Bawaslu. Itu sukanya. Dukanya kalau di penanganan pelanggaran kan bertemu dengan parpol dan macam-macam. Sewaktu pernah ini saya cerita ya pengalaman dulu ada yang lapor tapi sambil gebrak-gebrak meja, sambil ngancam gitu. Kalau di daerah kan nggak mau tahu, pada kita ngasih form. Ini form apa? Saya mau laporan, bukan form. Padahal harus juga ada diisi iya, ya. macam-macam. Berarti harus siap mental juga ya ketika harus berhadapan dengan banyak orang untuk melapor pelanggaran pemilu. Oke. Kalau Noviar kan dukanya ini ya, apa namanya, dimaki-maki orang lah ya istilahnya. Kalau Ren dukanya dulu deh. Kalau tadi kan senangnya dukanya dulu gimana? Dukanya Jangan nangis sekarang. enggak deh, bercanda deh. Kalau dukanya itu ya mungkin jarang libur. Jarang libur. Tapi Kan lumayan. iya. Emang ada lembur. tetap. Maksudnya nggak munafik sih, kayak kita kalau bicara duka pasti jarang libur gitu. Kadang kan orang bilang, oh pemerintahan enak banyak liburnya gitu kan. Tapi kalau di Bawaslu ini di zaman-zaman yang lagi pemilu, pilkada itu tuh bener-bener susah yuk nyari libur. Karena kita kan tanggal hitam semua ya. Betul. Harus Jadi standby lah ya weekend pokoknya. aja bisa dinas gitu. Jadi waktu sama keluarga kurang. Mungkin duka-dukanya lebih yang kayak gitu sih, dan teman-teman staff lain mungkin merasakan gitu. Tapi di sisi lain ya kita juga kerja kan buat ini agak Gak apa-apa, disampaikan. ini kerja buat masyarakat juga kan. Maksudnya ini kan pelayanan publik. Jadi ya udah gitu dilakuin aja dengan ikhlas ya. Masya Allah. dengan ikhlas. Jadi ya kalau misalnya kita kerja dengan hati yang senang ya pasti lingkungan di kiri kanan juga jadi senang juga. Jadi Quotes of the day dari Ren. Oh enggak. Jadi pokoknya kalau misalnya sukanya pasti yang tadi saya juga sampaikan, yang lebih banyak sukanya deh kayaknya ya kerja di Bawaslu, karena itu sih lingkungan pekerjaannya Yang asik supportive yuk. itu ya. Tapi kalau misalnya lingkungannya mungkin toksik, ngomongin atau apa, atau kayak senggol-senggolan, bacok, enggak deh. Iya kan Itu- kita sering banget ya dengar, apalagi di lingkungan kantor yang sering kita temui di media sosial, sikut-sikutan lah, yang segala macam. Tapi alhamdulillah Bawaslu aman enggak lah ya, sih, enggak karena ya. semuanya diatur dengan adil ya. Wih. Apanya nih perjalanan dinas? Mas Aryo. Iya, diatur dengan adil, dan pimpinannya sih, pimpinannya juga kayak merangkul staff-staffnya gitu. Kan ada aja kayak pimpinan yang bosi banget gitu. Tapi kalau di Bawaslu tuh semuanya jadi teman gitu. Betul. Dan Pokoknya juga kekeluargaan banget lah ya. kekeluargaan sama kayak yang mungkin Noviar bilang, kayak di Magelang kan juga kekeluargaan gitu ya. Jadi kan karena kamu baru, kamu harus lebih dekat lagi dengan kita. Karena kita juga kekeluargaan kan yuk. Bener, parah. Di Humas, jadinya
pokoknya sukanya yaitu harus punya teman yang support juga di Bawaslu, dan kalau dukanya ya sabar-sabarin aja kalau dinas pada waktu yang harusnya libur. Betul. Iya, benar. Tadi kan udah suka, duka. Nah, ada nggak sih pengalaman lucu atau menarik saat menjalankan tugas-tugas? Dari Rain dulu deh. Oh, kalau aku karena mungkin udah 5 tahun pasti banyak banget ya pengalamannya. Tapi lebih ke kalau misalnya kita ke daerah-daerah yang 3T gitu, maksudnya Papua, wilayah-wilayah di timur sana. Iya. Itu benar-benar challenging sih, karena kita juga agak deg-degan ya. Namanya perempuan gitu kan. Maksudnya kalau disenggol dikit kan yang ngeri juga gitu. Apalagi kita di wilayah tahu, orang ya kan. Dan di saat-saat kayak gitu ya itu kita harus siap mental. Siap mental dan bisa ngerti gitu situasi, kondisi, dan juga membaur. Jangan lupa kita tuh kalau di humas maupun siapa aja harus pintar-pintar membaur gitu. Jadinya supaya kita bisa bawa pekerjaan kita juga jadi aman gitu loh. Karena di wilayah timur itu kan mungkin kalau ada datang dari orang lain gitu ya di luar orang-orang mereka, mungkin nantinya kayak merasa tersinggung atau apa. Jadi kita harus beradaptasi juga ya. Jadi secara tidak langsung merasakan kawasannya bagaimana sih sampai ke pelosok-pelosok sana gitu. Seru banget. Ke gunung, ke laut, nyebrang gitu, ini kayak lagu becek, Ninja Hattori. Gimana nyanyi dulu? Ninja atau enggak? Tapi menyenangkan banget kalau misalnya itu. Makanya tadi aku bilang yuk, jadi emang harus dibawa seneng, dibawa main gitu. Walaupun kita kerja, anggap aja kayak main gitu. Jadinya happy gitu. Happy. Walaupun harus cebur-cebur gitu ya. Iya, basah-basah. Tadi dari Reni pengalaman lucu menarik. Nah, kalau Novel sendiri ada nggak sih pengalaman menarik atau bahkan yang bikin trauma gitu? Ada sih. Oh, boleh dong, diceritain dong. Terutama kemarin ya 2023 ya. Kemarin Pilpres kan ada verifikasi faktual tuh. Iya. Kita yang datang ke rumah-rumah, bener nggak yang anggota partai ini dan lain-lain. Nggak pernah tuh saya bentak-bentak ini gara-gara Bawaslu ini jadi begini. Padahal di situ juga ada penyelenggara lain sih sebenarnya ya yang disalahkan ya Bawaslu. Bagi saya itu agak traumatis dan karena sampai dimaki-maki dengan ditunjuk-tunjuk itu kan Bawaslu. Tapi udah biasa. Sebenarnya iya, tapi yang ini agak traumatis sih. Nggak kena mental ya, Mas? Belum. tapi akhirnya kan nggak bikin kapok untuk daftar di Bawaslu kan kemarin. Enggak sih, terlalu banyak sukanya sama Bawaslu. Bener kan? Parah ya. Nah, Suka. tertarik nih, tadi kan perjalanan verifikasi faktual ya. Kalau di Kota Magelang sendiri itu secara geografisnya gimana sih? Maksudnya kayak tantangan dan rintangan apa yang sudah dilalui, Mas? Iya, kalau Kota Magelang kan kota kecil sebenarnya ya. Jadi hanya ada 3 kecamatan, jadi lingkungannya nggak begitu naik gunung atau sungai, kali gitu enggak sih. Cuma di sana sempit-sempit gang jalan gitu. Jalanannya kelok-kelok naik turun, aman-aman aja ya? Aman-aman aja kalau di Kota Magelang. Antar kecamatannya nggak harus yang sampai menyeberangi. Enggak, sana malah deket 5 menit sampai. Iya. Karena kan di beberapa wilayah kan, karena Indonesia itu luas banget, antar kecamatan aja tuh bisa sampai 7 jam ada loh di daerah. Nah, itu makanya kan jadi tantangan luar biasa banget kan untuk kita sebagai pengawas pemilu. Sobat Bawaslu, nggak terasa nih kita udah ngobrol panjang banget sama Rain dan juga Noviar. Nah, ada info juga nih kalau Bawaslu akan membuka sebanyak 18.557 formasi CPNS dan P3K. Luar biasa banyak banget. Nah, kira-kira ada nggak nih pesan semangat atau yang ingin disampaikan gitu ya kepada sahabat Bawaslu sekalian untuk ayo daftar Bawaslu. Boleh dari Noviar dulu deh pesan semangatnya. Dari saya sih jangan menyerah lah. Yang kemarin belum berhasil. Saya juga beberapa kali belum berhasil, terus akhirnya berhasil juga. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan, jangan menyerah. Pokoknya itu aja sih. Harus 3 kali dulu. Iya. Jangan dong, sekali aja. Sekali. Oke. Kalau itu tadi pesan semangat dari Noviar nih. Kalau Rain gimana nih? Kalau aku tuh bilang semangat, buat pesan semangat gitu ya buat teman-teman yang mau daftar. Ingat maksudnya Bawaslu ini adalah lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yang
cuman khusus untuk pemilu aja. Cuman di luar itu kita juga bekerja kok gitu. Jadinya jangan mikir kalau kita daftar Bawaslu kita akan nganggur gitu ya. Enggak, tenang aja. 5 tahun sekali ya. Enggak 5 tahun sekali. Banyak banget Jadi tuh denger juga pertanyaan kayak gitu. jadi kan banyak banget kan yuk kalau di netizen, apalagi media sosial Bawaslu itu banyak banget kalau misalnya nggak milu kerja apa gitu, kerja kok gitu. Jadi daftar aja, rasain ambience-nya kerja di Bawaslu, seru banget karena banyak banget anak-anak muda juga di sini yang bertalenta, kreasinya keren-keren banget. Jadi ditunggu Daftar. dan semangat terus untuk belajar. Dan juga pokoknya jangan menyerah, kalau kata Noviar, jangan menyerah. Ini The Massive nggak sih? Jangan menyerah. Oh, Kita nyanyi mulu ya. Jamil banget nih. Oke, mungkin kita akhiri podcast kita dengan tagline Bawaslu. Apal kan pastinya. Udah hampir satu udah semua. Oke, kita tagline bersama. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Seneng banget, terima kasih lo udah mau join di podcast Bawaslu. Ditunggu nanti episodenya tayang. Dadah. Dadah.